Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reza Berbawardi Utama, YP 5017231 007. Mungkin bisa kita ganti di sini. Oke, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait bab 5 dari uh, buku yang berjudul Geologi Gunung Api Purba. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang batuan gunung api. Nah, yang pertama. Nah, jadi kita karena sudah membahas tentang erupsi dan dapat kita ketahui dari erupsi tersebut itu menghasilkan banyak material-material vulkanik yang uh, merupakan hasil dari letusan eksplosif maupun letusan lelehan. Nah, di bab ini tuh dibahas terkait dengan uh, teknis dari penamaan batuan dari hasil gunung api. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bab 5.1 ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari penamaan batuan. Nah, sebelum kita menamai batuan, nah seorang geologus harus memahami bagaimana sifat-sifat batuan tersebut. Nah, sifat-sifat batuan tersebut yang masuk dalam hal yang perlu diklasifikasikan itu adalah petrologi, petrografi, kemudian mineralogi, kemudian geokimia, dan juga vulkanologi. Nah, kemudian setelah memahami dari 5 komponen utama tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahap penamaan. Nah, yang pertama, yang pertama itu dilakukan dengan uh, pemberian. Nah, yaitu memberikan sifat-sifat atau menuliskan sifat-sifat itu secara deskriptif. Nah, seperti berdasarkan warna, tekstur, struktur, atau juga mineral-mineral yang tampak langsung pada batuan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu diperhatikan secara genesis. Nah, yaitu genesis ini adalah dari proses pembentukannya. Nah, setelah kita tahu tadi warna, tekstur, struktur mineral, nah kita dapat membayangkan dan mengira-ngira bagaimana eh, genesa terbentuknya dari batuan tersebut. Nah, dari sini mencakup berdasarkan asal pembentukan batuan, terus kemudian jika diketahui semisal em, lokasi asal batuan tersebut itu bisa dimasukkan seperti itu, di mana eh, istilahnya pembentukan batuan tersebut kemudian itu. Nah, dari situ kemudian dapat kita perjelas lagi. Nah, seperti pada pemberian itu terdapat eh, seperti warna, tekstur, struktur, mineral. Nah, di tekstur ini eh, bisa lebih familiar kita katakan itu ada tekstur avanitik, porfiri avanitik, vitrovirik, dan juga glass seperti itu. Nah, kemudian untuk di struktur itu ada struktur masif, vesikuler, bantal, dan juga bereksi. Nah, untuk di bab 1 itu membahas tentang hal-hal tersebut. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan ke pengertian batuan gunung api. Nah, batuan gunung api itu mencakup semua hasil dari kegiatan vulkanik yang berasal dari gunung api tersebut, gitu. Baik dia dalam bentuk padat maupun eh, komponen kecil atau juga endapan, terus kemudian juga termasuk batuan-batuan yang segar atau belum lapuk dari area tersebut gitu. Nah, di sini itu
batuan-batuan tersebut itu dibagi menjadi dua, nah, yaitu bisa berupa lava koheren dan juga batuan klastika gunung api. Nah, untuk lava koheren ini itu dia merupakan batuan beku luar dan semi gunung berapi. Nah, untuk dari batuan plastika gunung api itu hasil fragmentasi dari material-material vulkanik tadi. Nah, contohnya batuan andesit dari gunung Merapi itu berasal dari lava koheren, sedangkan tuff dan breksi piroklastik itu piroklastik Krakatau itu berasal dari erupsi eksplosif seperti itu. Nah, kemudian di bab 5.3 ini yang yang lumayan singkat, yang panjang tapi dibagi menjadi dua. Nah, untuk di lava cavern itu dia itu merupakan seperti yang kita katakan tadi itu merupakan batuan beku luar atau semi gunung api. Nah, eh, batuan ini biasanya itu mengalir di permukaan atau membeku di permukaan gunung api. Itu istilahnya bisa kita sebut sebagai sifatnya bagian-bagian yang tidak terangkat ke permukaan tapi lebih dengan mengalir dengan santai seperti itu. Nah, untuk penamaannya, nah dapat kita lihat di sini untuk batuan basal itu rata-rata berwarna hitam, kemudian andesit abu gelap, teksturnya apa? Teksturnya juga cantumnya di sini, struktur, posisinya seperti itu. Nah, kemudian kita, nah di sini juga ada klasifikasi penamaan batuan lava layering itu berdasarkan presentase dari jumlah SiO2-nya. Nah, nah ini untuk komposisinya dari batuan basal andesit dan juga andesit. Nah, di sini adanya persentase dari oksida utamanya seperti itu. Di sini saya lihat. Nah, untuk di sini itu merupakan komposisi kimia utama batuan beku setelah dinormalisasi 100% tanpa volatil dan LOI. Nah, sini andesit berapa berapa andesit, kemudian ini ini juga sama dan itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membahas batuan klastika gunung api. Nah, batuan klastika gunung api ini dia itu berhasil dari fragmentasi material vulkanik, baik mekanik maupun eksplosif. Nah, dibedakan dengan ukuran butir dan fragmennya. Contohnya itu seperti breksi gunung api, batuan pasir gunung api, kemudian batu lanau dan batu atau juga batu lempung gunung api. Begitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke bab eh, 5.4. Nah, di 5.4 ini ada penamaan batuan gunung api secara gensis. Nah, sama juga, jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu lava coherent dan juga batuan klastika gunung api. Nah, untuk di lava coherent ini, dia itu mencakup seperti aliran lava, kemudian sumber lava atau flow, kemudian lava dome, kemudian juga seperti seal, retas, dan layar gunung api. Seperti itu. Nah, yang dapat kita lihat di sini, nah, di sini dapat ciri-ciri seperti retas ini merupakan bentuk terobosan berupa memanjang, bersif setelah memotong lapisan batuan yang diterobosnya. Nah, ini contohnya retas di dalam tubuh gunung api. Nah, kemudian eh, ini juga retas dari eh, suatu gunung api. Nah, kemudian ini sama masih sama retas sini contohnya. Jadi seperti dia itu merupakan batuan eh, yang terbentuk dari perpecahan aliran magma yang bermigrasi. Nah, kemudian juga ada sil. Nah, sil atau kubah lava bawah permukaan dicirikan oleh yang pertama itu bentuk terobosan tipis seperti ini. Nah, jadi dia itu yang membedakannya dengan kubah lava yang ada di atas permukaan itu dia terbentuk
di bawah permukaan. Jadi dia membengkaknya itu di bawah permukaan. Nah, berbeda dengan kubah lava yang itu terbentuk karena adanya eh, status erupsi secara lelehan. Tuh, perbedaannya di situ. Ini contohnya gambarnya sini kan chill, chill. Nah, kemudian ini chill kubah lava bawah permukaan. Nah, ini juga contoh dari sumber lava. Hmm, Contohnya sumber lava ini ada di salah satunya di Gunung Merapi. Itu terdapat sumber lava. Hmm, Kalau di gambar ini dia tuh, ada di sebelah di gunung di Karacak yang ada di Garut Jawa Barat. Nah kemudian ini salah satu contohnya uh, kubah lava. Jadi dia itu terbentuk dari lelehan-lelehan yang terakumulasi seperti itu. Ini contohnya di kubah lava Merapi. Nah ini merupakan contoh dari skemanya dari kubah lava. Nah, jadi dia itu magmanya naik, naik kemudian jenuh di sini, jenuh karena dia di atas sudah terkena apa istilah udara sehingga menurun dari suhu dan juga pressure-nya. Nah, jadi di sini dia eh, gradiennya turun. Jadi fasanya berubah menjadi padat. Seperti itu. Nah, sehingga terdorong, terdorong dari magma yang bawah, kemudian tertutup, tutup, 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 tutup. Karena dari magma yang bermigrasi atas ini sudah tidak kuat untuk mendorong lagi. Nah, maka di sini bentuklah lava dome atau guba lava. Nah, ini contohnya juga aliran lava yang membeku. Hmm, Sini juga, nah ini juga singkapan yang membentuk lava bantal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke batuan klastika gunung api. Nah, di batuan klastika gunung api ini dibagi menjadi empat, yaitu autoklastika, piroklastika, kataklastika, dan juga epiklastika. Nah, untuk di bagian autoklastika, dia itu merupakan pecahan lava akibat pendinginan yang cepat. Nah, contohnya tadi breksi yang ada di tepi kubah lava Merapi. Seperti itu. Hmm. Nah, kemudian untuk piroplastika, dia itu hasil dari letusan magma pijar. Nah, biasanya dia itu terdiri dari jatuhan, juga aliran, juga seruakan atau komponen-komponen kecil yang ikut terpindahkan yang asalnya dari Gunung Merapi. Seperti itu. Nah, contohnya dia itu ada ikmimbrit yang hasil dari piroplastik, piroplastika di Krakatau. Seperti itu. Nah, kemudian ada kataklastika. Nah, untuk kataklastika ini terjadi akibat rekahan dan juga gesekan mekanik yang uh, asalnya dia itu telah terbentuk, tapi kemudian uh, dikenai oleh rekahan dan juga gesekan secara mekanik. Itu. Nah, ini contohnya dari bahan mikroplastika, pola distribusinya, struktur sedimennya, tekstur, komposisi, terusnya juga sama. Kemudian ini untuk serbakan mikroplastika. Nah, ini kemudian untuk batuan dari mikroplastika. Hmm, Contohnya, nah ini juga merupakan endapan dari awan panas hasil erupsi. Nah ini eh, contoh dari iklim breed yang kita sebutkan tadi yang ada di Gunung Batur Bali. Nah seperti ini.
Jadi mekanisme perubahan piroklastik ini begini. Jadi aliran yang dari gunung kemudian turun, 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 turun. Nah, karena di dalam ini masih banyak gas. Nah, kemudian dari dalam gas ini itu keluar. Nah, inilah yang disebut serwakan seperti itu. Ini juga bisnis, hmm, kawan. Hmm. Nah, ini merupakan contoh prediksi dari lahar tubing Citandui. Hmm. Nah, kemudian kita lanjut ke penamaan TUF. Nah, penamaan TUF ini secara deskriptif, TUF itu adalah batuan yang berbutir halus hasil dari pengendapan abu vulkanik. Nah, bisa jadi jatuhan secara langsung, ada juga dia merupakan endapan sekunder atau hasil dari pelapukan seperti itu. Umumnya di TUF ini tuh berwarna abu-abu muda, kekuningan, dan kadang juga dia berlapis-lapis halus seperti itu. Nah, kemudian secara genesis, nah itu dibedakan berdasarkan prosesnya, yaitu TUF primer dan sekunder. Nah, seperti tadi, TUF primer itu hasil tekan langsung, dan TUF sekunder itu hasil dari pembakaran ulang dari endapan piroklastik, atau juga telah terkenai dari gaya-gaya eksogenik seperti itu. Nah, untuk permasalahan, nah istilah TUF ini juga sering dipakai untuk salah satu istilah juga, yaitu eh, padahal dari tidak semua endapan ini dapat dikategorikan dengan tuf primer. Nah, seperti tuf pasir, yaitu tuf yang tersusun atas abu vulkanik yang berukuran pasir. Nah, tuf pasiran. Nah, permasalahannya di sini tuf pasiran itu tuf yang berkomposisi dengan bahan penyusun tambahan berukuran butir pasir. Nah, itu. Jadi kurang lebih ada permasalahannya itu di situ. Jadi dari penamaannya ini batu tuf pasir yaitu batuan gunung api yang bertekstur plastika berukuran batu pasir. Nah, terus menjadi tufa vulkanik. Nah, berbeda dengan batu pasir tufan, yaitu batu pasir yang dengan bahan penyusun utamanya yaitu sedimen sedimen non gunung api, kemudian terdapat bahan tambahan dari tuf. Nah, jadi untuk di penamaan yang kedua ini merupakan penamaan yang tidak dominan dalam batuan tersebut. Nah, ketika diberikan kata pasiran, maka dia itu mengandung pasir. Seperti ini, batu pasir tufan, tapi dia mengandung tuf. Nah, berbeda dengan batu pasir tuf, jadi dia itu merupakan batu pasir yang disusun oleh tuf. Nah, seperti ini, tuf pasir yaitu tuf yang tersusun dari batuan-batuan yang berukuran butir pasir. Seperti itu. Jadi, cara memahami penamaannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke penamaan bereaksi dari gunung api. Nah, secara deskriptif, pengertian secara deskriptif yaitu bereaksi ini tersusun dari fragmen angural yang besarnya itu lebih dari 2 milimeter dengan matriks yang halus, kemudian dia itu biasanya berwarna abu-abu hingga coklat. Nah, kemudian eh, seringnya itu berbentuk tidak teratur atau abstrak lah. Nah, kemudian untuk pengertian secara genesisnya, breksi, breksi, breksi piroklastika itu merupakan hasil letusan eksplosif. Nah, contohnya itu ada breksi bumi, juga breksi skoria. Nah, kemudian ada juga breksi autoplastika, yaitu akibat dari pecahan lava saat terjadinya pendinginan dari magma yang erupsi. Nah, kemudian ada juga breksi freatik atau magmatik, yaitu dari letusan uap air yang sangat panas atau juga dari uap air dan interaksi dengan magma seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di ringkasan. Nah, di ringkasan ini batuan gunung api ini merupakan hasil seluruhnya itu merupakan hasil dari aktivitas vulkanik secara langsung. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu lava koheren dan juga batuan klasik gunung api. Nah, perbedaannya adalah lava koheren ini meliputi aliran lava, terus sumber lava, kemudian kubah lava, sil, retas, dan
air gunung api. Sedangkan batuan karstika gunung api ini masuk ke dalam beriksi batu pasir, batu logam, dan juga batu lempung dari gunung api. Nah, dan secara genesisnya itu dibagi menjadi empat, yaitu piroplastika, fotoplastika, kataklastika, dan epiklastika. Nah, produk utama dari piroplastika ini mencakup beriksi pumice, bagian beriksi skoria, dan juga tuff. Nah, serta dari jenis persebaran batuan ini menjadi dasar penting itu untuk mengenali gunung api purba. Nah, karena eh, masing-masing dari gunung api ini eh, hasilnya itu berbeda-beda tergantung dari persifatan yang ada di erupsinya. Jadi itulah kenapa kita di bab sebelumnya ini membahas tentang bab erupsi. Tuh, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.